Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi di video kali ini kita akan membahas mengenai norm atau panjang ya, dan juga jarak dari dua buah vektor. Dan yang terakhir nanti juga akan kita bahas mengenai hasil kali titik dari dua buah vektor. Oke, langsung saja. Nah, panjang dari suatu vektor itu bisa ini ya, biasa kita kenal dengan yang namanya norm dari suatu vektor. Tentunya dia akan menjadi konsep yang sangat penting kan. Kenapa? Karena ya kita bisa mendefinisikan yang namanya jarak dan juga sudut dari dua vektor. Nah, kita definisikan apa? Jadi bagaimana dengan jarak antara dua vektor? Kalau nomnya kan kita tahu ya. Jadi nom itu kan nom dari suatu vektor A, misalkan vektor A-nya itu ini, A1, A2, A3, kita punya nomnya itu kan akar dari A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat tambah A3 kuadrat kan. Nah, dari situ kita definisikan jarak sebagai nom dari selisih dua vektor tersebut kan. Jadi kita peroleh apa? Dengan definisi ini kalau kita bawa berarti kan kita punya panjang atau jarak ya, jarak dari vektor A ke vektor B itu akan menjadi ya akar dari ini ya. Nah, untuk yang di R2 ya tentunya kasusnya sama ya. Kalau R2 kan ya hanya ada dua ya. Nah, dari definisi jarak ini bisa kita lihat dengan jelas bahwa panjang dari suatu vektor itu sama saja kita melihat jarak dari vektor tersebut ke vektor 0 ya. Jadi jelas sekali di situ. Ya kalau kita kembalikan kan definisinya kan jadi sama persis ya. Nah, ini beberapa sifat yang berkaitan dengan jarak tadi ya. Jadi dengan nomnya, nah kita peroleh apa? Nom dari A plus B pasti kurang dari sama dengan nom A ditambah nom B. Jadi gambarannya kurang lebih seperti ini ya. Kalau kita punya misalkan, jadi misal ini vektor A-nya, supaya lebih mudah saya buat pangkalnya sama ya di sini ya. Ini vektor B-nya, ya kan? Ini vektor B-nya misalkan. Nah, jadi A plus B itu yang mana? Kalau kita buat ini, nah ini kan ya bisa kita geser kan. Jadi ini A plus B-nya, ini kan yang ini kan. Oke ya. Jadi bisa kita lihat dengan langsung di sini kita punya suatu segitiga. Nah, satu sisi tidak akan melebihi jumlah dari ya panjang-panjang sisi yang lainnya kan. Jadi kita peroleh apa? Nom dari A plus B ini pasti akan tidak mungkin melebihi nom dari A ditambah nom dari B. Jadi gambarannya sederhananya seperti itu. Terus yang kedua adalah kita punya dari ini ya. Jadi jarak dari vektor A ke vektor B ditambah dari B ke C lebih dari sama dengan ya jarak dari A ke C. Kenapa bisa seperti itu? Gambarannya paling sederhana, kita bisa melihat ya kalau kita ini bukan bukti ya, tapi hanya sebagai ilustrasi saja. Nah, kita punya kalau kita ada ini ada satu titik ya. Jadi kita misalkan bergerak ya. Jadi dari satu titik A ke titik B ke titik C kan. Bisa kita bayangkan kan, kurang lebih ya idenya sama ya seperti ini ya. Cuma untuk buktinya ya tentunya harus ditulis ulang dengan lebih baik ya. Nah, dengan disesuaikan juga dengan konsepnya. Tapi ini hanya ingin memberikan gambaran. Jadi seperti yang kita tahu ya kalau kita jalan, misalkan kita berjalan dari A ke B, terus kita lanjutkan dari B ke C, ya dengan alasan yang sama seperti yang tadi, pasti total jarak yang ditempuh akan tidak mungkin kurang dari yang ini kan. Jadi pasti lebih dari atau sama dengan kalau kita langsung dari A ke C ya. Dengan catatan di sini ya kita ambil yang paling pendek ya. Jadi itu kurang lebih ya yang dimaksudkan lah dari yang nomor 2 ini. Jadi kita punya jarak dua vektor ya, konsepnya ya nanti bukan titik ya tapi ya dua vektor tadi. Oke.
Nah, bagaimana dengan hasil kali titik? Jadi kita bisa mengoperasikan dua buah vektor yang hasilnya merupakan skalar. Jadi ini contohnya ya. Misalkan kita punya kasus di R2, kita punya dua buah vektor yaitu vektor A dan vektor B. Hasil kali titiknya adalah kita definisikan ini ya, A dot B ya. Jadi kita punya seperti ini ya. Dan bisa kita lihat ini kan anggota R dan ini juga anggota R. Jadi hasilnya dijumlah juga anggota R kan. Jadi hasil akhirnya akan menjadi suatu bilangan real kan atau skalar ya. Dan kita juga bisa mendefinisikan di R3 dengan cara apa? Menambah lagi satu komponen. Ya kurang lebih sama lah seperti yang sudah kita lakukan di kasus-kasus yang sebelumnya kan. Dan sebagai contoh, misalkan kita punya vektor A-nya ini vektor B-nya, berarti kan ini yang jadi ini ya, ini kan tadi A1, ini A2 kan. Terus ini yang B1, di sini B2. Kan kita punya A dot B kan jadi A1 kali B1 ditambah A2 kali B2. Maka dari itu kita peroleh nanti hasilnya jadi minus 3. Negatif 3. Sangat mudah ya. Nah, selanjutnya contoh lain misalkan ini di R3. Ini kan jadi yang A1-nya, A2, A3. Ini jadi B1, B2, B3. Kalau kita dot product kan ya, hasil kali titiknya jadi apa? Ya kita ini. Jadi kita peroleh ini kan. Nah, ini kan. Ini. Jadi hasil akhirnya jadi negatif 11. Sederhana sekali ya. Nah, selanjutnya bagaimana dengan sifat-sifatnya ya. Nah, ini akan berlaku baik di R2 maupun di R3. Cuma untuk mempermudah ya saya berikan buktinya yang di R2 saja kan. Supaya lebih simpel juga ya. Kalau kita punya A-nya ini, B-nya ini ya. Jadi B-nya ini kita peroleh apa? A dot B kan jadi A1. Ini kan ini ya. Jadi ini sama dengan A1 B1 ditambah A2 B2 kan. Dan masing-masing ini komutatif. Jadi bisa kita tukar sehingga kita peroleh nanti akan menjadi B dot A. Jadi kita punya dot product ini bersifat komutatif. Nah selanjutnya kalau kita punya A didotkan dengan A, berarti kan ini jadi apa? Ini kan jadi A1 kuadrat ditambah A2 kuadrat. Padahal ya kuadrat dari suatu bilangan real pasti tidak akan negatif. Ini juga kan tidak akan negatif. Artinya apa? Jumlahannya juga tidak akan negatif. Bisa 0 ya. Kapan nolnya? Nolnya ya ketika A1-nya 0 dan A2-nya 0. Makanya kita peroleh A-nya itu harus vektor 0 supaya menghasilkan A dot A-nya jadi 0. Yang ketiga, kalau kita punya ini, jadi ya pada dasarnya menggunakan aljabar biasa ya di sini ya. Jadi alfanya tinggal dimasukkan ke sini, terus koma alfa A2 ya kan, supaya konsisten. Saya tambahkan ini beta B1, beta B2, ya kan. Terus ini didotkan dengan vektor C. Misalkan C-nya ini ya. C-nya kita tulis C1, C2 ya misalkan ya. Jadi intinya adalah sebetulnya ya tinggal kita jumlahkan kan nanti per komponennya didotkan kan nanti dikali C1. Berarti kan kita punya bentuk kurang lebih seperti ini kan. Tambah beta B1 ini kan dikalikan C1. Nanti ada bentuk seperti ini dan ya kita punya dia berlaku distributif kan. Dan ketika kita range ulang, nah kita punya ya alfa kali A dot C ditambah beta dikali B dot C. Jadi itu kurang lebih ya untuk arah buktinya ya. Dan yang terakhir adalah jelas ya di sini ya, panjang dari vektor A dikuadratkan itu akan sama dengan A dot A. Kenapa ya? A dot A kan ya A1 kuadrat tambah A2 kuadrat kan. Yang mana ini akan sama dengan akar dari A1 kuadrat tambah A2 kuadrat dikuadratkan. Oke, jadi itu dulu yang ada di video ini ya. Jadi kita sudah membahas mengenai norm. Jadi normnya sebetulnya sudah dari video yang sebelumnya. Dan juga panjang atau lebih tepatnya ini jarak
antara dua vektor, dan yang terakhir adalah hasil kali titik antara dua vektor yang menghasilkan suatu skalar. Jadi itu kata kuncinya, poinnya kan. Jadi hasil akhirnya jadi skalar. Nah, apakah ada yang jadi vektor? Ya tentunya ada. Akan kita bahas di video yang lain. Jadi itu saja untuk video kali ini. Terima kasih dan semoga bermanfaat ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.